Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugerah Satsu, toko fans Urang Banua. Pada video kali ini saya akan membahas toko Satsu terbaru, yaitu Gaban Infinity. Katanya serial ini ampas, tidak seru, dan bahkan lebih buruk dari Gaban yang terdahulu. Jangan mengambil kesimpulan dulu ya guys. Tonton dulu film perdananya episode 1 ini. Kalau saya sudah nonton. Jadi kita akan bahas sama-sama di video kali ini. Jangan skip video ini ya guys. Ayo kita bahas bersama-sama. Cekidot. Henshin. Sebelum kita membahas serial terbaru yaitu Super Space Serif Gaban Infinity, mari kita kenal dulu apa itu Gaban. Gaban adalah serial Metal Hero yang rilis pada tahun 1982 yang diproduksi oleh Toei Company. Dan berakhirnya serial Metal Hero di tahun 2000-an atau tepatnya akhir tahun 1999. Kemudian serial Metal Hero bangkit kembali di tahun ini yaitu tahun 2026 yang menggantikan serial Super Sentai. Tepatnya akhir number one Sentai Gojojo, ya kan? Number one Sentai Gojojo tamat, serial Metal Hero bangkit kembali. Ya, tim khusus yang mengenai serial ini disebut dengan Project Red, kepanjangannya yaitu Recorded of Extraordinary Dimension. Jadi intinya serial ini bertema patroli multiverse atau yang menangani kasus kejahatan di luar angkasa, ya. Langsung kita akan membahas episode 1 atau episode perdana Super Space Serif Gaban Infinity. Di awal pembuka cerita, kita diperlihatkan kapal luar angkasa yang bernama Maku Space ingin menguasai bumi. Namun ada pahlawan kita yaitu Gaban Infinity bersama temannya yang siap melindungi bumi dari ancaman musuh. Yang kita terkejut bersama-sama yaitu Gaban Infinity, yaitu Gaban yang kita diperlihatkan bukan cuma 3 melainkan 5 langsung diperlihatkan pada video kali ini. Ternyata pada pertemuan yang besar itu cumalah mimpi atau penglihatan masa depan dari seorang pemimpin tertinggi yaitu bernama Karel Comwickless. Barulah awal cerita Gaban Infinity ini dimulai. Kita diperlihatkan bumi yang damai di mana manusia dan alien hidup berdampingan seperti Power Rangers SPD. Kalau kalau saya nonton kan manusia dan alien hidup berdampingan seperti kayak ya ada di Power Rangers SPD. Tonton saja Power Rangers SPD. Lanjut. Namun pasti ada saja di mana manusia maupun alien jahat yang mengacaukan kedamaian tersebut. 2 anggota pasukan dari kepolisian federal galaksi yaitu bernama Rikiya Wanibuchi. Itu namanya. Dan satunya yaitu robot bernama Patran. Mereka berdua mengejar yang penjahat yang bisa menggunakan semacam betray itu ya guys. Betray yang bernama Emogir. Namun si penjahat itu berhasil melarikan diri. Setelah penjahat itu berhasil melarikan diri dari anggota kepolisian yang 2 orang itu, kemudian di depan jalan sudah dihalang oleh pemeran utama kita yaitu bernama Reiji Doki. Dia juga adalah seorang anggota kepolisian federal galaksi dan dia berubah menjadi Gaban Infinity menggunakan alat berupa Gaparian Trigger dan item berupa betray untuk Henshin yaitu bernama Emogir serta suara perintah untuk menghentikan sistem perubahan yaitu Chuchaku. Kalau yang dulu berubah tanpa menggunakan alat, kalau sekarang kan mengikuti zaman berupa alat sekaligus merchandise gitu. Dulu kan berubah Chuchaku, tangan doang. Sekarang menggunakan alat, masukkan apa itu kayak betray, namanya Emogir. Lanjut. Setelah kita ringkas cerita saja, setelah mengalahkan penjahatnya, dia kembali ke markas federal kepolisian
yang cabang ada di bumi. Berarti ada pusatnya, nah berarti ada di planet lain atau planet Mars atau apalah. Pokoknya ini cabangnya yang ada di bumi, katanya kayak itu. Lanjut. Setelah sampai di markas, Reiji bertemu dengan Agi dan kepala divisi data yang bernama Date Daisuke. Kemudian muncul terdeteksi gelombang negatif emulgi di Cosmo Layer. Disinilah Agi menjelaskan kepada kita yang menonton. Nah, apa itu Cosmo Layer? Jadi katanya alam semesta ini tidak cuma satu, melainkan banyak yang saling tumpang tindih katanya. Ya, itu disebut dengan Cosmo Layer. Filmnya, kisahnya. Jadi seperti itu di dalam filmnya. Nah, jadi ada makhluk hidup yang lainnya juga. Jadi yang tinggal di bumi. Jadi kan alam semesta banyak. Jadi kan bumi itu juga bukan cuma satu, melainkan juga banyak. Jadi orang itu tinggal di bumi A, orang itu tinggal di bumi B. Nah, seperti itu. Jadi namun bumi itu bukan cuma satu, melainkan banyak ya katanya itu. Yang jadi intinya para divisi pulang dari divisi datang ini, nah yang markas ini menyebut dengan sebutan multiverse. Jadi intinya kayak semacam di serial Kamen Rider Decade, yaitu dunia Kamen Rider Kuga, dunia Kamen Rider Agito. Nah kayak seperti itu. Atau sebutan di serial Kamen Rider Decade tuh, nah itu dunia alternatif. Kalau kata kita zaman sekarang yaitu universe. Nah, itu lah pokoknya itu dunia Kuga, dunia Agito, dunia Wiki. Padahal di Jepang juga di situ filmnya. Bahasa Jepang juga sama aja. Lanjut, pesan darurat dari Direktur Biro Keamanan atau Kepala Tertinggi yang saya sebutkan tadi, yaitu Pak Karel Kom Wickles, menyampaikan bahwa bumi multiverse A8018 dalam bahaya, akan menyebar ke bumi multiverse lainnya jika tidak ditangani. Langsung disinilah tim divisi arsip berangkat ke bumi multiverse A8018. Singkat cerita, setelah sampai di bumi multiverse A8018, di mana buminya yang berwarna pink, lalu Agi menjelaskan bahwa bumi pink itu diakibatkan oleh gelombang negatif. Nah, kemudian di bumi multiverse ini ada sekelompok penjahat atau pemberontak yang ingin kedamaian dunia. Katanya dunia ini penuh dengan pemerasan dan kekejaman katanya. Kelompok pemberontak yang bernama Hitoshi ingin kedamaian dunia yang dia inginkan. Dan dia juga mau menguasai dunia. Nah, kemudian adiknya bernama Miharu sudah memberitahu bahwa hal yang kayak gini tidak didengarkan oleh orang juga. Singkat cerita, Reiji tiba di lokasi kejadian dan mengevakuasi warga, termasuk Miharu yang terkena reruntuhan akibat kakaknya yang menghancurkan bangunan menggunakan bola api hitamnya. Setelah Reiji sudah mengevakuasi warga dan dia kembali ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Hitoshi, yaitu pemimpin pemberontak tersebut. Saat mengeluarkan emosi, emoji yang ada di leher Hitoshi bereaksi dan mengeluarkan monster bernama Emons. Disinilah Reiji kembali berubah menjadi Gaban Infinity. Kemudian Kapten Pasukan Khusus Polisi Federal Galaksi yang bernama Setsuya Aiko-kun melihat Reiji berubah menjadi Gaban Infinity dan terkejut. Reiji mengatakan Jojaku saat berubah. Setelah pertarungan dimenangkan oleh Reiji, kemudian Hitoshi sadar dan mengakui kesalahannya. Lalu Setsuya langsung menangkap Hitoshi. Setelah misi selesai dan Reiji mau pulang, kemudian Setsuna Aiko-kun menghampiri Reiji dan bertanya apa itu Gaban Infinity. Kemudian Setsuna memperlihatkan emoji miliknya dan Gaparion Trigger dan berubahlah menjadi Gaban Bushido. Dan berakhirlah episode 1 Gaban Infinity kali ini. Minggu depan debut dan pertarungan yang berfokus pada Setsuna Aiko-kun yang menjadi Gaban Bushido. Ya, kesimpulan pada video perdana Gaban Infinity menurut saya bagus. Masih bisa dinikmati cerita ini.
dan filmnya ini pas dengan masa sekarang. Menurut saya juga film ini seperti mengambil konsep Super Sentai dan Kamen Rider. Pokoknya mantap tuh. Saya nilai 7/10 pada Tokusatsu yang ini, Tokusatsu Gaban Infinity. Soalnya saya nilai 7/10 dikarenakan kita tidak tahu kedepannya apakah episode selanjutnya akan tambah seru atau sebaliknya. Nah, untuk penutup, jangan lupa tonton terus video pembahasan saya selanjutnya. Jangan ketinggalan subscribe, klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya, dan like jika video ini kalian suka. Nah, serta share ke teman-teman kalian yang pecinta Tokusatsu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokofans urang Banua. Dadah.